Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Jika kita ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bertemu kembali dalam Renungan 79, dan mari terus mengalami pertumbuhan dalam 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini terambil dari Mazmur 72 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Dan darah mereka mahal di matanya. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini, judul firman Tuhan adalah Yesus Raja kita. Kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Latar belakang dari cerita ini adalah Mazmur ini ditulis oleh Daud pada masa tuanya, yaitu di masa senjanya, yang isinya adalah doa untuk pemerintah selanjutnya, yaitu adalah anaknya sendiri, Salomo. Dalam doanya, ia meminta agar raja memerintah dengan keadilan, membela orang miskin yang tertindas, serta membawa damai sejahtera bagi bangsa. Mazmur ini juga banyak para ahli menyebutkan sebagai nubuat lahirnya Raja Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan memerintah selama-lamanya dengan keadilan dan damai. Untuk interpretasi apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama adalah nubuat tentang raja yang memerintah atas semua orang. Dikatakan segala raja akan sujud menyembah kepadanya, segala bangsa akan menjadi hambanya. Bisa kita lihat di ayat pokok kita di ayat yang ke-11. Ayat ini merupakan suatu nubuat yang menunjukkan bahwa kuasa sang raja bukan hanya terbatas hanya di Israel, tetapi berlaku bagi semua bangsa. Semua raja, semua bangsa akan datang dan sujud kepadanya. Ini bukan sekedar gambaran suatu pemerintahan politik, melainkan pengakuan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Rasul Paulus menegaskan bahwa suatu hari nanti semua ciptaan baik di surga maupun di bumi akan mengaku kedaulatan Yesus. Dalam Mazmur 72 ayat yang ke-11 dikatakan, sudah menubuatkan hal ini bahwa seluruh bangsa bahkan raja-raja akan tunduk kepada Kristus. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa Yesus selain sebagai juru selamat kita juga sebagai raja di atas seluruh bumi. Yang kedua adalah pribadi raja yang peduli terhadap orang-orang yang lemah. Dikatakan sebab ia melepaskan orang-orang miskin yang berteriak minta tolong, juga orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang-orang yang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa mereka. Dapat kita lihat di ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Ayat ini menggambarkan raja yang benar-benar sayang kepada rakyatnya, terutama rakyat yang lemah. Yesus digambarkan sebagai raja yang mendengar jeritan orang kecil, orang miskin, orang yang lemah, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Dia tidak menutup telinganya, tetapi turun tangan untuk menolong mereka yang lemah. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus sendiri mengundang orang yang lelah, terbeban, dan merasa tidak kuat lagi untuk datang kepadanya. Dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi, Yesus juga banyak menolong orang, memberi makan orang lapar, bahkan menghibur mereka yang tersisih. Jadi di ayat ini benar-benar menggambarkan hati Yesus yang penuh kasih, yang menolong, yang perhatian, dan
menolong orang-orang yang lemah. Yang ketiga adalah Raja Israel sebagai gambaran Mesias yang menebus dan menghargai setiap orang. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Ayat ini menunjukkan betapa berharganya hidup manusia. Yesus bukan hanya melindungi, tapi juga menyelamatkan orang dari penindasan dan kejahatan. Kata mahal berarti hidup setiap orang sangatlah berharga di mata Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Petrus menjelaskan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bukan dengan harga yang murah seperti emas atau perak, tetapi dengan nyawanya sendiri. Itu berarti hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Gambaran Raja Israel dalam Mazmur 72 ini menunjukkan betapa Israel merindukan Mesias untuk menyelamatkan bangsa Israel. Yang ketiga, aplikasi apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Yang pertama adalah jadikan Yesus sebagai pemimpin hidupmu. Menjadikan Yesus sebagai Raja berarti memberi tempat utama dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melibatkan Yesus dengan berdoa sebelum kita mengambil keputusan. Membaca firman Tuhan untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Dan berani berkata tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk contoh sederhananya, ketika ada teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang salah, misalnya berbohong atau mencuri, kita ingat bahwa Yesus adalah Raja kita yang memimpin kehidupan kita. Maka kita memilih untuk taat kepada Tuhan dan tidak melakukan hal yang salah. Yang kedua adalah belajar peduli pada orang-orang yang butuh pertolongan. Tuhan peduli mendengar jeritan mereka dan turun tangan untuk menolong. Yesus adalah Raja yang penuh kasih. Dia tidak hanya memperhatikan orang-orang yang kuat atau hebat, tetapi juga yang lemah dan yang kecil. Dalam Matius 1 ayat yang 28 tadi dibacakan, Yesus mengundang orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Itu artinya dia tidak menolak orang-orang yang sedang kesulitan. Jika Yesus peduli pada orang lemah, maka kita pun yang mengikut Tuhan juga harus peduli pada orang-orang yang lemah. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar peka terhadap orang lain. Misalnya jika ada teman yang sedang kesusahan belajar, kita bisa membantu. Kalau ada teman yang sedang sedih, kita bisa menghiburnya. Dengan begitu kita mencerminkan hati Yesus yang penuh kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah hargai setiap orang. Dalam ayat 14 dikatakan, darah mereka mahal di matanya. Artinya setiap nyawa manusia itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun orang yang dianggap sepele atau tidak penting. Tuhan memandang hidup setiap orang itu sangat berharga. Sampai Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan tadi, menjelaskan bahwa kita ditebus bukan hanya dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Itu artinya harga hidup kita terlalu tinggi di mata Tuhan. Kalau Tuhan menganggap setiap orang begitu berharga, kita pun harus belajar menghargai sesama kita. Dalam hidup sehari-hari, kita bisa menghargai orang dengan cara tidak membeda-bedakan, tidak merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita, dan tidak ikut membuli. Justru kita belajar memperlakukan setiap orang dengan kasih, karena di mata Tuhan semua orang berharga. Untuk kesimpulan firman Tuhan pada hari ini adalah Mazmur 72 ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja dari seluruh bumi, Raja yang penuh kasih bagi orang-orang yang lemah, Raja yang menghargai setiap hidup manusia. Karena itu marilah kita menjadi seperti Yesus, sebagai pemimpin
menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, belajar untuk peduli terhadap sesama kita, dan menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kehidupan kita boleh menjadi cerminan kasih Raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, bisa menghubungi kami di WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur jika Engkau ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini selalu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan untuk kami selalu menjadikan Engkau pemimpin dalam kehidupan kami, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami, dan kami menjadi orang-orang yang menghargai sesama kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya kami keluarga besar GPDI Al-Sada Magelang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terima kasih Yesus, kami terima firman Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.